Sosok petinju nasional Rivo Kundimang dinilai telah memiliki pencapaian prestasi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pencapaiannya di ring tinju tak bisa diremehkan begitu saja. Pasalnya, di usianya yang tergolong masih muda, ia sukses meraih 2 gelar tinju internasional. Petinju asal Manado, Sulawesi Utara ini memegang gelar WBC Asia Young dan IBF Pan Pacific kelas Super Light 63,5 kg. Namun di balik prestasinya yang gemilang, ternyata kehidupannya saat ini justru berbanding terbalik dengan kesuksesannya. Usai namanya dielu-elukan di ring tinju sebagai atlet berbakat, kini dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya Rivo harus menjadi buruh kasar atau lebih tepatnya menjadi kuli bangunan. Rivo menuturkan kecilnya pendapatan sebagai petinju membuatnya banting setir. Pengidola Chris John ini tak pernah mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat masih menggeluti dunia tinju. Rivo menjelaskan saat masih di dunia tinju, ia mendapatkan honor sesuai dengan kontrak yang telah ia tanda tangani. Saat itu, ia mendapatkan honor sebesar 12 juta rupiah untuk waktu 7 bulan. Penghasilan itu terbilang sangat kecil bagi seorang penyabet juara dunia olahraga tinju. Bahkan saat masih menetap di Jakarta, selama sekitar 2 tahun sang mantan juara tinju ini terpaksa harus berhemat. Dengan uang sebesar 50.000 per hari, ia harus bisa tetap bertahan di kehidupan Jakarta yang terbilang mahal. Sementara itu, uang sebesar 350.000 adalah minimal uang makan yang ia dapatkan untuk 1 minggu. Jumlah tersebut bahkan jauh lebih sedikit ketimbang penghasilannya saat menjadi kuli bangunan. Pada saat ia menjadi kuli bangunan, upah sejumlah Rp150.000 bisa ia peroleh setiap harinya. Bahkan dalam sebulan sudah bisa ia mendapatkan upah sekitar Rp4.500.000. Ia juga menuturkan saat masih di Jakarta, Rivo dan istrinya bahkan harus rela makan kacang-kacangan, rempeyek dan minuman kopi lantaran bayaran sebagai atlet tinjunya yang sangat sedikit. Mirisnya lagi, sebagai seorang atlet tinju kelas dunia, ia hanya diberi uang sebesar Rp100.000 untuk membeli asupan vitaminnya. Uang itu hanya beli vitamin CDR saja sudah habis. Seharusnya kita diberikan susu atau vitamin yang lebih untuk kebugaran, kata Rivo Kundimang. Di saat menjabat juara kelas IBF Pan Pacific, pihak sponsor sempat berjanji akan memberikan sepeda motor. Namun sampai hari ini, janji itu tak pernah ditepati. Hidup bergantung pada profesi petinju yang sangat jauh dari kata layak menjadi alasan untuknya dan istri kembali ke Manado dan beralih profesi agar kehidupan keluarganya kembali stabil. Mantan juara tinju dunia ini masuk ke dunia olahraga tinju sejak usianya 10 tahun. Pria kelahiran 1 November 1997 ini masuk ke juara tinju dunia karena orang tuanya melihat bakat pada diri Rivo. Rivo pertama berkarir di Sasana Panther, kemudian naik ke tinju profesional Sasana Aquase, dan baru pindah ke Navas Boxing Camp. Prestasi terakhir yang ia sabet bahkan belum ada 6 bulan lamanya, yakni pada April 2019 kemarin. Ia merebut sabuk juara IBF Pan Pacific kelas Super Light 63,5 kg dan menang atas petinju Filipina Ryan Sermona. Dengan menang TKO pada ronde keempat, Rivo memaksa Ryan Sermona untuk menyerah dan berhak atas sabuk juara IBF Pan Pacific pada April tahun 2019 lalu.